Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran kita hari ini Quran hadis masih tentang bacaan tebal tipis ya, dan hari ini kita membahas tentang Jawazul Wajahain yang mana bacaan ini biasanya terdapat pada huruf ro dan lam. Cuman yang lebih dominan menemukannya adalah bacaan ro. Nah, Jawazul Wajahin ini adalah bacaan yang mana boleh tipis, boleh tebal. Nah, sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut lagi, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mengetahui apa itu ro jawazul wajahin adalah cara membaca huruf ro dengan dua wajah, yakni dua jalan atau dua bacaan. Maksudnya boleh ditebalkan ro tersebut atau ditipiskan. Ro boleh ditebalkan atau ditipiskan karena beberapa sebab sebagai berikut. Yang pertama, ro sukun yang huruf sebelumnya berbaris kasroh dan bertemu dengan huruf isti'ala. Yang mana huruf isti'ala ini adalah huruf yang berbunyi tebal seperti qaf, ta, dan huruf isti'ala lainnya. Lebih utama dibaca tipis. Jadi misalkan ada ro sukun, sebelumnya Anda berbaris kasroh, dan sesudah ro sukun tersebut ada huruf isti'ala, maka ro tersebut boleh tebal, boleh tipis. Tapi lebih utamanya dibaca tipis, seperti firqin. Kenapa lebih utama dibaca tipis? Karena sebelumnya ada berbaris kasroh, yang mana apabila sebelum rosokun ini berbaris kasroh, biasanya dominan bacaannya tipis. Kemudian lagi ada sebab berikutnya, ro yang disukunkan di ujung kalimat atau ketika wakaf mendatang, bukan di akhir ayat tapi wakaf mendatang, sebelumnya terdapat huruf isti'ala yang bertanda sukun. Dan sebelum huruf isti'ala tersebut ada huruf yang berbaris kasroh. Nah, lebih utama dibaca tebal jika ro-nya berbaris fathah. Sedangkan boleh dibaca tipis apabila ro-nya berbaris kasroh. Nah, perhatikan pada contoh berikut nih, apabila ro-nya ini berbaris fathah. Jadi apabila ada huruf ro yang berbaris, sebelum ro tersebut ada huruf isti'ala yang berharakat sukun. Dan kalimat tersebut letaknya di wakaf yang mendatang, bukan di wakaf ujung ayat, tapi wakaf yang mendatang. Seperti contoh, ro-nya ini berbaris fathah dan sebelum ro-nya itu ada huruf isti'anah seperti alaihi qitara. Nah, jadi bacaannya itu tebal, dianjurkan tebal. Kenapa? Karena ro-nya berbaris fathah. Sedangkan ini ada yang berbaris kasrah, dianjurkan dibaca tipis, yakni ro-nya berharakat sukun, kemudian sebelum ro yang berharakat sukun tersebut ada huruf isti'la atau huruf yang berbunyi tebal. Maka dianjurkan dibaca tipis seperti ainal qutri. Nah, jadi ri-nya itu bacaannya tipis. Nah, apabila ro-nya berbaris fathah maka tebal. Alaihi qitara. Apabila ro-nya berbaris kasrah maka dibaca tipis. Ainal qitri. Nah, itulah sebab-sebab kenapa ro tersebut dibaca jawazul wajahin. Boleh tipis, boleh tebal, tetapi ada anjuran yang lebih baik sesuai sebab atau kondisi huruf ro tersebut. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini tentang ro jawazul wajahin, yang mana kesimpulannya adalah bahwasanya ro jawazul wajahin ini boleh dibaca tipis maupun tebal. Tetapi ada anjuran dibaca tipis dan dibaca tebal sesuai kondisi dan letaknya. Biasanya berpengaruh pada ro tersebut sebelumnya atau sesudahnya itu ada huruf isti'la. Kemudian lagi, anjuran kenapa dibaca tebal biasanya karena berbaris fathah atau domah. Sedangkan kenapa dianjurkan dibaca tipis? Karena sebelum huruf ro atau ro tersebut berbaris kasrah, maka dibaca tipis. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, ada tugas, yakni kerjakan pada halaman 30 dan 31 yang ada tabel itu. Jadi cara pengerjaannya cukup kalian contreng yang mana huruf ro tersebut berbunyi tafkhimkah, tarqiqkah, atau jawazul wajahin. Untuk alasannya tidak perlu diisi, perlu contreng yang mana bacaan ro yang benar pada contoh di tabel ini. Seperti contoh yang ini.
Nah, yang mana nomor 1 itu ada misro. Nah, jadi hukum bacaan hurufnya itu adalah tafkhim. Maka contreng atau checklist tanda tersebut, kemudian tarkik dan jawazul wajahnya atau yang bacaan yang tidak termasuk itu garis strip aja. Untuk alasannya tidak perlu diisi. Jadi tinggal pilih aja antara 3, tafkhim, tarkik, dan jawazul wajahin pada halaman 30 dan 31. Nanti apabila sudah selesai, kirim ke WA Bapak. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan sama Bapak. Mungkin Bapak sampai sini saja pembelajaran kita hari ini tentang bacaan huruf ro, tebal tipis dan boleh tebal dan tipis. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika membaca Al-Quran. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.